Mbak Zalfa atas pertanyaannya. Jadi mungkin ini juga situasi yang lagi naik ya, kira-kira ini lagi viral, atau mungkin juga sesuatu yang mungkin itu relate sama sekitar kita. Ternyata banyak banget orang-orang yang ngerasa tidak mampu menjalani hidup ini, kurang termotivasi dengan bagaimana harus dilakuin buat dia setiap harinya, atau mungkin dia butuh teman cerita tapi sayangnya tidak ada lingkungan sekitarnya itu yang ngasih ruang yang cukup buat dia bisa ceritain semuanya dengan nyaman gitu. Nah, mungkin bagaimana sih caranya kita, kalau tanya dari perannya Mbak Zalfa, kalau kita berada di situasi tersebut, apa sih yang paling sederhana bisa kita lakukan buat kita bisa bermanfaat seutuhnya buat teman kita yang lagi bermasalah seperti itu, bahkan sampai di level ingin mengakhiri kehidupannya seperti itu. Nah, tentunya penting banget sih buat kita tuh pertama kali, karena orang ini tidak sembarangan buat dia bisa mau cerita atau mau manggil atau menyapa atau ngechat teman yang lain. Biasanya orang-orang seperti ini dia akan cenderung sensitif dan tidak mudah buat bercerita kepada orang lain. Pasti dia akan memilih orang-orang yang dirasa dekat dan mampu memahami dia dengan baik. Jadi peluang ini sangat langka sekali terjadi sama orang-orang yang mungkin cenderung introvert terhadap dirinya. Tapi ketika kita menjadi salah satu orang yang terpilih dari orang-orang yang ternyata butuh tempat buat cerita karena dia merasa sudah penat banget pikirannya, hatinya sudah sangat suntuk, kemudian ternyata dia nggak punya ruang buat cerita juga, dan ternyata kita malah dihubungin sama dia. Notabene sebenarnya jangan-jangan sebenarnya kita selama ini nggak terlalu akrab sama dia. Somehow itu bakal terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi mungkin kita perlu tanya, mungkin kayak sekedar apa yang gimana kabarnya, mungkin kayak gitu, atau mungkin jadi jangan terlalu skeptis dulu, kayak misalnya tanya kok tumben tiba-tiba kok nanya, tiba-tiba kok nelpon, tiba-tiba kok ngubungin gitu kan. Jadi nggak kayak gitu, tapi maksudku adalah kita perlu paham dulu bahwa sebenarnya bisa jadi karena ini situasi yang apa ya, sangat kritikal banget buat orang ini, jadi kita nggak bisa sembarangan buat mastiin orang ini tuh kenapa maksudnya harus hati-hati lah intinya dalam kita bersikap, apalagi buat sekedar chat. Pastikan chat kita tidak mengandung unsur dorongan ke arah yang tidak memungkinkan, misalkan membuat dia jadi lebih tidak nyaman buat cerita atau apapun itu. Jadi intinya kalau ada orang seperti itu pasti akan terasa sebenarnya kalimatnya, mungkin tiba-tiba dia, biasanya orang-orang seperti ini dia akan cenderung untuk chatnya sedikit-sedikit gitu ya, yang dia nggak perlu terlalu ingin dikasih uh, masukan atau apapun yang itu telah bikin dia jadi merasa makin penat. Tapi sebenarnya kadang mungkin cuma minta diajak ketemuan terus dia cuma ditemenin gitu doang, kita nggak perlu nanya kemana gimana gimana atau apa, mungkin dia cuma pengen ada temennya buat dia aktivitas saat itu juga cuma buat duduk doang, itu kadang-kadang itu sangat berarti banget guys. Jadi apa namanya, jadi intinya somehow kita nggak perlu yang segimana gimana ya, cukup dengerin aja dia maunya gimana, pastiin dia itu nyaman dengan situasi tersebut. Karena gimana gimana kok bisa kok kayak gitu ya, apa hubungannya gitu ya. Hubungannya adalah ketika kita itu benar-benar ngebebasin dia buat senyaman mungkin ketika bersama kita gitu ya, itu akan sendirinya dia akan keluar gitu ya, dia akan keluar sendiri ceritanya, dia akan mencari waktu yang tepat buat cerita segala macam gitu. Jadi ketika kamu merasa ini diam aja dan segala macam, udah mungkin kamu bisa apresiasi, kayak misalnya sekedar bilang kalau makasih banget kamu sudah mau, kan selama ini mungkin kamu kita nggak terlalu akrab atau apa, tapi mungkin tiba-tiba kamu milih aku buat apa namanya, bisa buat ketemuan, bisa buat ngobrol ini, atau mungkin cuma buat nemenin kamu, makasih banget. Tapi tentunya yakin aku mau kasih tahu kalau sebenarnya apapun yang kamu hadapi, aku di sini sebagai teman bisa lebih bisa bantu kamu dengan apapun, termasuk kalau kamu memang minta aku buat tidak terlalu banyak berkomentar, tentu itu aku akan coba lakukan kayak gitu. Jadi intinya apa ya, berikan semua opsi-opsi yang ada gitu, termasuk salah satunya dengan tidak terlalu banyak berkomentar kayak gitu. Saya yakin akan memberikan cukup manfaat buat orang-orang seperti ini gitu, karena mungkin mereka sebenarnya punya teman, mereka punya keluarga, mereka punya saudara, tapi teman, saudara, dan keluarganya selama ini tidak sepikiran sama dia, tidak sevisi, atau mungkin selama ini dia ditentang satu sama lain sama orang-orang sekitarnya. Jadi akhirnya makin penuh pikirannya, makin nggak bisa bikin dia jadi lebih baik gitu ya. Jadi malah jadi ujung-ujungnya ada suicidal ideation gitu ya, dia malah
jadi malah jadi keganggu gitu ya. Ini ada komen juga nih, kayak aku penasaran mau menginvite juga em, Kak siapa ini, Kak Jama. Boleh invite aja Kak Jama, apa send invitation ya, nanti aku accept. Karena ada komen dari Kak Jamal yang dia mau cerita, kalau soalnya kadang tuh mereka belum ngerasain, mungkin biar lebih jelas bisa sambil on voice ya. Nah sambil itu tentang, kemudian saya ngebahas lagi tentang dia disampaikan oleh Salva juga. Mungkin kadang kita sebagai teman itu sudah coba seperti itu ya, tapi ternyata masih tetap kurang bisa memberikan sumbangsi, karena memang kadang kita nggak bisa nebak ya pikiran orang kayak gimana, karena tetap aja tiap orang individu adalah individu yang berbeda. Setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda karena terlahir dari orang yang berbeda, terlahir dari keluarga yang berbeda, merasakan pengalaman dan pendidikan yang berbeda, berasal dari lingkungan yang berbeda juga. Otomatis setiap orang punya pikiran, cara berpendapat, pengambilan keputusan, perilaku yang berbeda-beda. Jadi kita tidak akan pernah bisa menebak secara tepat gitu ya apa yang ada di pikiran atau di hati seseorang. Jadi biarkan itu mengalir sedemikian rupa, dan pastinya ketika dia sudah berani untuk berpendapat, bilang aja kalau sebenarnya nggak apa-apa, apa sebenarnya kalau memang kamu nggak nyaman dengan aku melakukan sesuatu mungkin yang mungkin kamu mungkin gak nyaman, ceritain aja. Tapi kalau kamu memang mau cerita, aku sangat mengapresiasi banget. Mungkin dengan kamu cerita, kamu bisa jadi lebih tenang gitu kan, atau mungkin aku bisa kasih perspektif. Tapi kalau kamu minta aku buat diam, maka nggak apa-apa kayak gitu. Jadi seperti itu. Dan ketika dia memang betul-betul minta pendapat dari kita, jangan lupa jangan memasukkan judgement pribadi, tapi tunjukkan hal-hal yang mungkin itu selama ini belum terbuka dalam pikirannya. Tapi jangan minta dia buat melakukan apa yang kamu sampaikan, karena yang kamu sampaikan tetap adalah dari pikiranmu sendiri, bukan dari apa yang cocok buat pikirannya dia. Jadi apa yang kita kasih masukan ke orang lain jangan dipaksakan masuk ke orang lain, tapi cukup disampaikan saja pilihannya, pengambilan keputusannya, dan apa yang mau diambil keputusan itu kembali kepada orang yang mendengarkan itu. Jadi silakan banget kamu kasih masukan apapun itu kalau memang diminta oleh orangnya, dan tentunya itu akan bikin kita jadi ngerasa lebih baik gitu ya. Maksudnya kita bisa memberikan sumbangsi yang lebih baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kalau merasa orang bisa selamat bergabung untuk Kak atau Mbak atau Mas MP53 tadi minta accept invitation-nya. Oke. Ini sebelum habis ini saya kasih kesempatan buat ngobrol. Saya coba jawab dulu dari pertanyaannya Kak Salva. Jadi intinya kayak gitu, dan memang paling baik ketika kita ngerasa kita tidak cukup memberikan sumbangsi buat seseorang buat jadi lebih baik karena dia mengalami masalah atau pikirannya panas atau apapun itu, paling bagus adalah memang kita minta untuk bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih profesional. Salah satunya adalah psikolog, psikiater, konselor, atau terapis kayak gitu. Dan pastinya itu juga kembali sebenarnya kepada orang itu juga sebenarnya. Karena apa? Karena keinginan untuk sembuh, keinginan untuk bisa terselesaikan masalahnya, itu ke semua keputusan ada pada diri orang tersebut. Kita hanya memberikan opsi-opsi saja, pilihannya ada di dia. Dan memang secara, kalau apalagi sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan sendiri, maka lebih baik memang kita serahkan ke dia seutuhnya tentang dia pilih apa untuk kedepannya kayak gitu. Oh Benar iya, asal. ya Mas berarti kalau kalau dia ke psikolog itu keputusan dia sendiri, walaupun kita udah berusaha gitu ya Mas untuk bikin dia ke psikolog. Betul, karena memang kalaupun kita minta dia ke psikolog karena kita, jadi ketika dia akhirnya datang ke psikolog, itu tidak akan memberikan efek apapun ke dia, karena kedatangan dia ke psikolog itu bukan karena dirinya sendiri, bukan karena inisiatif dia sendiri, karena kesembuhan yang paling baik itu ketika orang itu memilih metode kesembuhan itu dari dirinya sendiri. Dan tentunya dari situ ketika dia menemukan kecocokan sama psikolognya untuk bisa melanjutkan terapi atau konselingnya, pasti dia akan lebih bisa mendengarkan, mau menggunakan setiap masukan dari psikolognya, dan bahkan dia mau berusaha untuk memperbaiki apapun itu yang dirasa perlu diperbaiki yang itu disampaikan oleh psikolognya gitu Kak Salva. Jadi memang akan lebih baik itu datang dari dirinya sendiri. Hmm. Ya. Saya coba beralih ke Mbak yang barusan bergabung atau Mas yang barusan bergabung. Ini selamat malam, salam kenal untuk Mbak, Mas, atau Kak, Mak.
MP53. Mungkin kamu mau cerita sesuatu atau sesuatu yang mungkin mau ditanyain, boleh banget, silakan. Oke, kalau memang oke, kalau memang belum ada yang mau ditanyakan, saya kasih kesempatan ke Mas Karwo Singbadi ya, atau Mas Jamal biasanya, atau Mas Aceh nama tepatnya. Nah, tadi kalau nggak salah ngasih komen, dan mungkin itu bisa ngasih sesuatu yang warna berbeda dalam acara pada malam hari ini ya, Itu Mas kan Aceh. tadi dibilang kenapa yang hal yang berkaitan dengan mental itu biasanya sering diremehkan atau tidak diperlukan sama orang lain. Itu sebenarnya karena kan orang-orang di sekitar itu kita tuh banyak yang masih apa ya, kayak nganggap kesehatan mental tuh kayak apa sih, kayak nggak ada gitu loh. Bahkan ketika misalnya ada seseorang mungkin di keluarganya sendiri tuh ada yang cerita mungkin nggak kuat ini itulah, terus tiba-tiba dibandingin kamu segitu aja kayak gini, ini loh kayak gini nggak kayak kamu gitu. Kadang tuh jadinya nggak mau cerita lagi gitu mas, jadinya di apa namanya dipendam sendiri, terus kalau nggak kuat akhirnya suicide gitu kan. Jadi terkadang lingkungan kita sendiri pun itu kayak belum paham apa sih kesehatan mental gitu, makanya banyak yang apa namanya dikaitkan kalau gangguan mental atau apa tuh kayak kurang ibadah, kurang iman atau apa gitu kan. Padahal kan sebenarnya setiap orang tuh beda-beda kan dalam apa namanya menghadapi kesehatan mental diri sendirinya gitu. Karena kan semua orang punya masalah yang berbeda gitu kan, punya mungkin apa yang sedang dipikirkan itu kan berbeda gitu. Tapi terkadang orang yang di sekitarnya mereka pun bahkan kayak orang tua atau keluarga yang dianggap bisa apa ya jadi pendengar yang baik, malah sebaliknya gitu loh. Jadi ketika pengen bercerita sesuatu kayak nggak tahu mau kemana gitu kan, makanya banyak orang yang lebih banyak dipendam sendiri, akhirnya kelepasan suicide gitu kan. Jadinya apa namanya nggak tahu masalahnya kenapa, akhirnya dikaitkan kurang ibadah atau apalah, padahal kan ya kita gimana mau tahu, sedangkan lingkungannya mungkin buat nggak nyaman, jadinya kita apa namanya nggak bisa tahu ini orang kenapa gitu. Makanya kita tuh sebagai orang yang mungkin mentalnya lebih baik, kita tuh bisa lebih peka sama lingkungan sekitar kita sih, khususnya keluarga gitu ya, keluarga atau teman. Kalau emang kita melihat ada sesuatu yang agak aneh atau yang janggal gitu, mungkin kita bisa pelan-pelan aja cerita atau minimal menemani lah, kayak Mas Dani bilang tadi, nggak harus yang kayak kita intervensi atau gimana, minimal kita kayak ada waktu buat mereka, mungkin ngajak jalan atau apa gitu. Jadi kayak mereka mungkin ketika nyaman mereka bakal cerita sendiri, dan kita mungkin bisa membantu sedikit. Nggak harus kita ngasih advice yang terlalu banyak, tapi kita bisa nyediain waktu kita supaya apa ya, dia tuh ngerasa oh aku nggak sendirian gitu loh, masih ada temen yang mau dengerin aku, masih ada temen yang ibaratnya bisa jadi tempat buat curhat kayak gitu sih. Kadang ya karena kadang lingkungan sendiri kita tuh nggak, masih belum aware, masih menganggap kesehatan mental itu hal yang nggak apa ya, yang biasa gitu, makanya banyak dianggap remeh kayak gitu sih mas kalau menurut saya. Jadi dari dirinya kita, kalau memang mental kita lebih baik, kita bisa peka di sekitar kita gitu. Ya, sama Mas Karwo Singbadi atau Mas Aceh atau Mas Jamal. Jadi memang sama, memang kadang kita ngerasa kalau memang kita berjalan sendirian di dunia ini. Padahal sebenarnya bisa jadi kita belum menemukan aja teman jalan kita yang paling cocok sama kita buat jalan bareng gitu. Tapi kenapa sayangnya yang kita harapkan untuk menjadi teman jalan kita buat jalan hidup selama ini itu ternyata orang-orang yang tidak sepemahaman atau sejalan sama kita, yang bikin itu jadi serasa jalan di dunia ini tuh serasa sendirian gitu kan. Sama itu yang bikin kita selama ini ngerasa semuanya kita selesaiin sendiri, kita pikirin sendiri, kita cari solusinya sendiri tanpa ada sedikit pun yang ikut membantu buat nyelesain masalah kita. Jadi buat kalian semua yang lagi bermasalah, punya problem, kepikiran, overthinking, apapun itu kalian rasakan, yakinlah bahwa sebenarnya kamu di titik yang pasti akan punya orang yang bisa sepemikiran sama kamu, selama kamu mau terbuka sama orang lain, mau mencoba untuk membuka dirimu gitu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kamu menemukan satu, dua, tiga orang yang bisa jadi itu nggak cocok sama kamu, malah justru ngebocorin permasalahan kamu, atau mungkin itu justru ngejudge kamu yang gimana-gimana, nggak ngasih masukan yang benar, ngebocorin dan segala macam. Titik itu hanya akan berhenti di orang-orang itu saja. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang masih aware, care, dan mungkin bisa jadi orang yang selama ini nggak kamu
nggak kamu prediksi, ternyata itu cukup memberikan uh, perhatian yang luar biasa buat kamu gitu. Dan itu yang sebenarnya harus kita cari gitu, bahwa sebenarnya kita tidak sendirian, termasuk di sini di Berbicara Indonesia kita punya hashtag selalu ada buat kamu. Kami di sini berusaha berjalan berdampingan dengan Anda semua yang punya masalah, punya problem, dengan kita menawarkan berbagai layanan psikologi, salah satu tentang konseling bersama psikolog. Harapannya bisa membuat kalian yang punya masalah, punya problem, bisa punya teman buat bercerita, meskipun kalian tidak ingin dikasih masukan, dijudge yang aneh-aneh, setidaknya coba dulu untuk bisa terbuka sama orang lain, karena dengan seperti itu kamu bisa selangkah mengurangi rasa penat dalam pikiranmu, rasa suntuk dalam hatimu, dan itu bisa lebih membuat kamu lebih baik gitu ya. Dengan bercerita itu membuat semua yang ada di dalam pikiran dan hati yang mungkin selama ini jadi ruwet itu bisa lebih sedikit lebih baik gitu. Jadi jangan pernah meremehkan hal yang terlihat sedikit berubah jadi lebih baik, karena dari sedikit itu kalau kita berusaha membenarkan yang satu-satu pelan-pelan itu, maka akan jadi sesuatu yang lebih impactful, yang lebih besar gitu ya. Karena selama ini orang selalu meremehkan, kok cuma sedikit perubahannya, kok cuma segini aja perubahannya. Justru dari sedikit itu kita bisa yakin kedepannya akan jadi lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu yang mungkin selama ini hilang dari teman-teman yang sekarang punya masalah sampai akhirnya berpikiran tentang bunuh diri, suicidal ideation, bahkan akhirnya mengakhiri hidupnya. Nah, itu sih kalau dari saya. Dan tentunya kayak gini, kalau kita kan, kalau saya kasih contoh di dalam konteksnya Mbak Salva dan teman-teman yang lain di sini tentang situasi di mana kita sebenarnya nggak terlalu dekat sama orang, tapi tiba-tiba orang ini coba chat menghubungi kita, minta ditemenin dan segala macam. Dan kalau bagaimana situasi sebaliknya, sedangkan kita itu punya situasi di mana kita kenal akrab sama orang itu, kita tahu luar dalamnya orang itu, sehingga dia akhirnya benar-benar ngerasa bisa cerita sama kita, maka justru itu juga jangan disia-siakan, bahwa sebenarnya karena kita tahu dia seperti apa, kita paham dirinya seperti apa, maka kita harusnya paham bahwa tidak semua yang kita inginkan itu akan sevisi, sepemikiran, sejalan sama yang dipikirkan orang lain. Jadi ketika dia mencoba untuk membuka dirinya kepada kita yang notabene adalah sahabatnya, teman dekatnya, maka jangan berusaha untuk mencoba untuk sok tahu, jangan coba untuk ngasih judgement yang aneh-aneh, yang itu terlalu subjektif dan mungkin bisa jadi nggak sesuai sama apa yang dia mau. Jadi karena itu mahal banget ya, karena selama ini kepercayaan atau komitmen untuk bisa bercerita itu sebenarnya nggak bisa kita temukan sembarangan kepada setiap orang. Jadi ketika kalian ngerasa itu muncul pada diri teman kamu, sahabat kamu, dan dia punya dia ngubungin kamu buat sesuatu yang penting, maka jangan sia-siakan itu. Manfaatkan itu buat bisa punya sumbangsi positif buat mereka kayak gitu. Karena kalian lebih tahu, lebih paham dirinya temanmu itu lebih dari siapapun. Jadi jangan sampai kamu membuat situasi semakin memburuk karena dia sendiri tidak bisa semudah itu buat cerita sama orang lain selain kamu kayak gitu. Jadi ini masalah koneksi, relationship, semuanya ini sangat penting kalau kita ngobrol tentang kesehatan mental. Jadi sama memang kadang sebenarnya orang-orang yang akhirnya mengakhiri kehidupannya atau bunuh diri dan suicidal ideation gitu ya, sebenarnya mereka bisa jadi sudah minta tolong gitu kan, tapi sayangnya orang yang diajak dimintain tolong, dimintain bantuan, diceritain, dicurhatin, dihubungin, itu orang-orang yang mungkin kebetulan orang-orang yang tidak cocok sama dia, tidak punya waktu untuk dia, tidak bisa meluangkan waktu, tidak bisa memberikan solusi yang baik, justru judgmental, sok tahu dan segala macam itu. Jadi mungkin sebenarnya itu karena selama ini kita mungkin sebagai masyarakat sekitar, lingkungan terdekat, atau bahkan keluarga dari orang-orang di sekitar kita tidak cukup waktu untuk bisa meluangkan waktu untuk mereka. Maka saya bilang dari awal tadi, salah satu statement pentingnya dalam edisi bisikan pada malam hari adalah sebenarnya buat ruang nyaman untuk orang di sekitar kita. Jadi jangan sok tahu, jangan sok komen, jangan sok suka nge-repost sesuatu ke Instagram, ke WhatsApp, ke apapun itu, sebenarnya tanpa kalian tahu kebenarannya seperti apa. Karena ketika kalian menyebarkan sesuatu yang nggak valid, itu akan menambah permasalahan semakin pelik, semakin buruk, semakin nggak bisa kita atasin efek jangka panjangnya. Dan kita nggak mau menjadi bagian itu yang merusak lingkungan kesehatan mental di sekitar kita. Kayak gitu, benar kata Mas Jamal bahwa kita juga punya Berbinar for You, di mana itu kalian bisa ngobrol dengan teman-teman usia kalian, di mana kalian bisa ngobrol gratis
dengan program Berbinar for You yang di Berbinar. Gimana dan seperti apa caranya bisa kalian tanyakan lewat admin Berbinar di bio link tree-nya Berbinar. Kayak gitu. Nah, nggak terasa kita udah 36 menit ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran sebenarnya kita akan ngebahas apa lagi buat minggu depan. Tentunya kita bisa bahas lagi di episode berikutnya di minggu depan, di setiap minggunya Berbinar gitu ya. Kalian bisa tanya apapun seperti saat ini juga, dan nggak harus ngebahas tentang suicidal ideation atau tentang ingin untuk bunuh diri ataupun itu, tentang bisa kalian bahas apapun tentang stres akademik, tentang bagaimana cara kalian menghadapi pelajaran, atau mungkin kalian mau tanya tentang karir dan segala macamnya, bisa banget bisa kalian tanya di sesinya Berbinar Here's to You, dimana kalian bisa ngobrolin ini semua bareng sama saya, psikolog yang berbinar, dan Sanjar Wensya, SPSI, MPSI, psikolog. Jadi feel free aja, karena apa? Karena kita di sini ingin ngasih inspirasi buat semua orang dari apa yang kita alami dan bagaimana cara kita bisa menghadapinya dengan cara yang lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena Berbinar selalu ada buat kamu. Gitu teman-teman semuanya. Terakhir mungkin dari saya tentang sedikit tadi ada yang terlintas dalam pikiran saya sebelum saya akhiri sesi ini gitu ya, bahwa sebenarnya ada situasi juga di mana ketika kita itu ketika mengunjungi teman yang sedang sakit atau mengunjungi teman yang sedang ingin sendiri, ingin me time, atau mungkin teman kita ini lagi banyak pikiran dan kita menjenguk dia, atau kita coba care dengan bertanya keadaan seperti apa. Jangan pernah coba-coba untuk menggali informasi yang tidak harusnya kita gali gitu ya guys. Kenapa? Karena somehow nggak semua orang suka digali informasinya kak. Misalnya kita ditanyain, kok bisa, kok gini, kok gitu, kenapa kok bisa kamu sakit, kenapa kamu bisa jadi stres, segala macam. Itu malah menjadi beban tambahan buat orang-orang yang kita datangin. Jangan lupa tujuan awal kamu mendatangi, menjenguk, bertanya, maksudnya kita datang atau chat gimana kabarnya segala macam, itu hanya dalam rangka untuk memberikan support positif, menambah motivasi eksternal, dan tidak malah menambah pikirannya gitu. Jadi biasakan untuk tidak terlalu ingin menginterogasi orang, membahas sesuatu yang nggak penting, atau mungkin menggali sesuatu yang justru itu malah menambah beban pikiran buat orang-orang yang kita jenguk atau orang-orang yang kita dalam bahasa Jawa kita sambangi gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu, kan tujuan awal kita adalah selalu positif, ingin memberikan semangat, motivasi positif, dan menunjukkan bahwa sebenarnya kita ada buat mereka, kita ada buat mendoakan mereka, kita ada buat memotivasi mereka, sama seperti Berbinar, karena Berbinar selalu ada buat kamu. Sampai ketemu lagi di edisi Berbinar Here's to You, edisi berikutnya di minggu depan tanggal 14 Januari 2023 di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi di berikutnya. See you.